Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya. Jadi saya melanjutkan saja karena saya lihat apa namanya, paling nggak sebagian apa namanya peserta kuliah kelompok yang sudah mempresentasikan tadi sudah mencermati apa itu struktur sosial. Jadi ya struktur itu tentu banyak dipahami berbagai pendapat tentang struktur sosial. Nah, kalau saya mulai misalnya, seringkali orang melihat struktur itu lebih banyak dari fisik, tampilan fisik struktur. Ya, karena sebagian melihat struktur itu dari keragaan, performa fisik. Misalnya di tayangan ini ada pengelompokan bangunan bagus dan bangunan kurang bagus misalnya. Jadi kemudian ini tampilan fisik yang dikaitkan dengan pendapatan atau kelas sosial masyarakat. Jadi ada masyarakat yang kaya misalnya, ada masyarakat yang miskin. Nah, itu salah satu apa namanya deskripsi orang atau konseptualisasi tentang struktur berupa fisik. Bisa aja demikian. Nanti kita coba berikutnya. Karena orang memotret dari sudut yang berbeda tentunya. Makanya disebut sebagai upaya memotret struktur sosial kan gitu. Jadi struktur sosial sebagai potret masyarakat. Jadi melihat struktur dari sisi pendapatankah, bentuk bangunankah, misalnya seperti itu. Kalau kita meminjam tadi sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok tadi ya tentang pengertian struktur sosial dari Muzelis ya. Nah, ini pandangan tentang struktur yang membagi menjadi 3 hal. Ada normatif, jadi artinya berdasarkan norma-norma yang ada, norma-norma yang disepakati oleh komunitas, atau secara umum disebut norma-norma kelembagaan, institusional kelembagaan. Jadi itu penggolongan yang pertama dari Muzelis. Kemudian struktur yang terkait dengan hubungan-hubungan antar kelompok orang atau orang dengan konfigurasi tertentunya, jadi figurasional, figur-figur biasanya seperti itu ya, figurasi. Ini interaksi tadi sudah disebutkan misalnya antara dosen dengan mahasiswa misalnya seperti itu Muzelis menyampaikan seperti itu. Lebih tekanannya pada hubungan-hubungan yang struktur dari yang dimaknai oleh Muzelis lebih banyak ke struktur yang kalau bahasanya siapa nanti ya itu lebih ke arah apa namanya hubungan-hubungan yang tidak setara ya seperti itu figurasional. Tapi Muzelis juga menjelaskan ada struktur yang distribusional. Nah, dalam bahasa lain orang konseptor yang lain itu menyebutkan ada struktur vertikal dan struktur horizontal. Karena apa namanya peran-peran terdistribusikan, hubungan-hubungan itu terdistribusikan di dalam komunitas atau masyarakat. Tadi sebenarnya sudah dicoba di apa namanya di dalam kasus misalnya jerat memikat apa namanya di apa hubungan ketenagakerjaan dalam perikanan tangkap laut misalnya itu ya. Jadi bagaimana suatu komunitas menanggapi suatu pola hubungan kerja antara pencari kerja, calon-calon tenaga kerja dengan penyelenggara pekerjaan yang dimediasi oleh kelompok yang perekrut tenaga kerja, semacam agen tenaga kerja. Nah, kenapa agen tenaga kerja menjadi terbentuk?
karena ada kebutuhan pasar. Artinya ada struktur yang lain yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi karena pihak yang membutuhkan tenaga kerja tidak bisa langsung menawarkan kepada calon tenaga kerja, maka ada struktur lain terbentuk, salah satunya disebut agen tenaga kerja lah. Itu lebih ringkas seperti itu. Nah, hubungan-hubungan itu bisa menerbitkan hal-hal seperti ini. 3 hal ini bisa saja dikupas dari sisi itu. Misalnya dari sisi normatif kerja, misalnya bisa seperti itu. Prosedur kerja, misalnya seperti itu. Kemudian hubungan interaktif antara juragan dan artinya pemilik pekerjaan dengan karyawannya. Tapi di sisi lain diantarai oleh hubungan mediasi dengan yang namanya agen tenaga kerja, bisa seperti itu. Nah, sejauh mana kalau kita pakai Mozelis, hubungan distribusinya seperti apa? Nah, itu bisa dibahas dari contoh yang tadi, bagaimana struktur yang sangat vertikal itu menyebabkan biasa disebut eksploitasi. Jadi kalau Anda lihat salah satu di naskah itu hubungan antara hubungan antara juragan atau pemilik perahu dengan pemilik kapal dengan burunya yang sangat eksploitatif, bisa juga dikaitkan dengan hubungan patron klien dalam teorinya kan begitu. Itu bisa juga dikaji dari sisi itu. Nah, kemudian uraian-uraian tentang ini yang namanya normatif, ya norma yang dibentuk oleh komunitas, oleh kelembagaan atau oleh organisasi. Misalnya norma itu misalnya olahraga itu agar sehat. Nah, ini bisa dikaitkan dengan bagaimana menjaga kesehatan olahraga, atau misalnya dari COVID-19 itu ada yang disebut protokol kesehatan. Secara normal harus diikuti, itu ditetapkan seperti itu. Atau larangan-larangan seperti itu, tidak boleh melintas dengan sepeda motor misalnya, tidak boleh lari-lari misalnya kemarin ada kasus misalnya moge ditendang oleh pas pampres, itu kan karena ada norma, ada aturan di lingkaran ring satu kepresidenan misalnya tidak boleh ada ancaman-ancaman dari pihak manapun sehingga dilarang melintasi ring 1, misalnya seperti itu tuh norma. Mudah-mudahan Anda baca berita lah dari yang terakhir itu ya. Nah, dari kaitan yang disebutkan di dalam kasus jerat memikat tadi, sebenarnya ada kasus yang namanya eksploitatif. Ini kalau bisa kita lihat dari hubungan seperti ini, hubungan antara kelas yang sangat mendominasi, kelas pemilik tenaga kerja, pemilik kapal yang membutuhkan tenaga kerja untuk penangkapan di kapalnya, dengan pihak buruh, pihak yang lapisan paling bawah. Jadi kelas yang menjadi subordinat sebenarnya, bagian yang sangat tergantung pada pusatnya, jadi disebut subordinat. Nah, itu ada hubungan-hubungan yang sangat menekan, sangat mengeksploit. Eksploit itu memeras. Jadi hubungan-hubungan yang membuat yang pihak dominan sangat diuntungkan, tapi pihak yang dieksploitasi itu sangat dirugikan dengan kasus-kasus tadi, contohnya misalnya pembayaran yang tidak benar, ditunda-tunda, jam kerja yang terlalu lama. Nah, masalahnya kan itu secara struktur yang lain tidak mengontrol tentang itu, tidak ada yang mengontrol sehingga tidak terjadi hal-hal yang eksploitatif seperti itu. Kemudian bagaimana struktur yang distribusional? Ini terkait dengan perbedaan pengkategorian. Nah, itu sebenarnya tidak hanya kekayaan etnis atau yang artinya ini mencakup sebenarnya 2 hal.
satu hal yang hubungan-hubungan kategori-kategori yang bisa menunjukkan hubungan klaster ya atas bawah itu, klasifikasi atau stratifikasi disebut orang seperti itu. Misalnya kekayaan bisa dibagi, orang bisa mempunyai pendapatan atau kekayaan lebih tinggi dibanding kelompok yang lain atau masyarakat yang lain itu. Nah, itu menunjukkan hubungan yang vertikal, artinya distribusi yang vertikal atas bawah gitu. Kemudian tapi ada sisi yang lain, ada struktur yang sifatnya horizontal. Nilainya sama, sejajar, horizontal. Tapi di situ ada perbedaan-perbedaan yang khas. Sehingga hubungan antara itu tidak bisa dikaitkan, satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Nah, itu yang disebut distribusi yang horizontal, sifatnya setara. Kalau yang satunya vertikal, ada perbedaan tinggi rendah, itu yang beda seperti itu. Ini struktur distribusional. Menurut beliau bahwa konsep struktur adalah distribusi penduduk di antara beragam posisi, berbagai posisi sosial. Posisi di dalam masyarakat artinya ada posisi-posisi pekerjaan, posisi atau status ya disebutnya ya, status pekerjaan, status kekayaannya, status sosial, itu hal semacam itu yang disebut sebagai posisi sosial. Orang duduk di posisi mana itu dibanding orang lain tentunya dibandingkan dengan yang mencerminkan dan berpengaruh, jadi mempengaruhi ya hubungan dengan orang. Nah, tadi misalnya ada struktur yang eksploitatif, jadi pihak yang mempunyai kemampuan dalam hal sumber daya mengeksploitasi pada orang yang tidak mempunyai sumber daya. Artinya hal semacam itu menjadi hubungan yang sangat eksploitatif, menekan, meras. Nah, itu yang disebutkan oleh Peter Blau. Jadi disebutkan bahwa struktur sosial ini adalah berbicara tentang perbedaan-perbedaan di antara orang-orang yang ada di dalam suatu komunitas. Perbedaan di situ. Kemudian berikutnya ini kita lihat penjelasan dari Peter Blau berikutnya. Nah, dalam hal ini kita menjadi tadi sudah sebagian disebut, ini yang terkait dengan struktur distribusional. Ada yang disebut parameter nominal, ada parameter berjenjang. Nah, parameter nominal disebutnya perbedaan anggota populasi dengan menggunakan kategori diskrit. Kategorinya terputus ya. Kalau diskrit, misalnya suku dengan agama itu tidak bisa dicampur itu. Misalnya suku artinya antar suku tidak bisa dibandingkan secara tinggi rendah gitu. Nah, ini parameter nominal itu yang biasa digunakan untuk melihat struktur yang horizontal. Jadi semua dianggap perbedaan suku itu hanya berbeda tapi tidak ada tinggi rendah gitu. Nah, ini konsep-konsep yang disampaikan seperti itu. Atau agama ya, agama tadi sudah sebut ada 6 agama yang diakui dalam undang-undang, itu tidak ada posisi tinggi rendah gitu. Nah, kenapa struktur dibuat seperti itu tidak bisa dibuat? Karena untuk menjaga aturan-aturan supaya tidak terjadi konflik-konflik. Nah, ketika ini dipandang oleh sekelompok orang menjadi sesuatu yang berbeda, artinya menunjukkan pertingkatan, itulah sumber-sumber konflik. Nah, itu yang dijaga tidak sampai terjadi harapannya
dengan keragaman kebinekaan kita di Indonesia. Kemudian yang berikutnya parameter yang berjenjang, bertingkat artinya berjenjang, berklasifikasi, berstrata. Nah, ini melihat bahwa struktur itu hubungan yang kontinum, bersambung gitu ya, atas bawah gitu, tidak diskrit. Tadi disebutkan diskrit putus ya di situ. Ini berjenjang, berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Menempatkan anggota populasi di dalam skala yang bertingkat secara kontinum. Nah, berlanjut ya artinya ya. Seperti tingkat pendidikan. Nah, kita lihat tingkat pendidikan di dalam program pendidikan kita kan ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, ya kan gitu. Jadi misalnya minimum kita harus sampai pada program pendidikan 9 tahun. Nah, kita bisa lihat kalau 9 tahun artinya ukurannya dari SD 3 SD 6 tahun dan SMP itu. Kemudian ada program lagi pendidikan dasar 12 tahun ya, pendidikan 12 tahun itu. Kewajiban pendidikan 12 tahun itu artinya sampai SMA. Artinya ada sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah atas. Nah, jangan-jangan tahun berapa nanti ke depan itu minimal pendidikan kita harus sampai sarjana, misalnya seperti itu. Itu suatu struktur atau parameter yang sifatnya vertikal. Dan itu berlanjut, itu bisa disambung begitu ya, seperti itu. Karena orang akan mengejar difasilitasi untuk sampai pendidikan yang paling tinggi, misalnya seperti itu, pendidikan misalnya seperti itu. Kemudian pendapatan, orang juga diberi peluang, beri ruang-ruang untuk mengejar pendapatan setinggi mungkin, kan seperti itu. Jadi sehingga ada tercipta golongan kaya, golongan menengah, golongan bawah, golongan sangat miskin misalnya. Misalnya seperti itu, golongan bisa aja bisa menjadi beberapa tingkatan. Dan orang bisa dinamis di situ, bisa melakukan perubahan-perubahan. Kekayaan, pendapatan, kekuasaan juga sama. Jadi di situ ada dinamikanya. Ada orang misalnya berkarir dari kepala desa, kemudian jadi anggota DPRD, jadi bupati atau wali kota, misalnya jadi gubernur atau jadi presiden misalnya. Bisa aja seperti itu. Itu yang disebut kontinum itu ya. Ada garis yang bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Tadi mana? Nah, gambar yang lain seperti ini. Nah, ini untuk menjelaskan bagaimana keragaman bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika bisa dikaitkan dengan ini. Ada sesuatu yang beda, misalnya bisa dicapai orang untuk meningkatkan status yang lebih tinggi. Itu struktur yang tadi berjenjang. Jadi vertikal ya, berjenjang ya. Ya misalnya kita lihat ada orang bisa mencapai pendapatan yang tinggi dengan hasilnya fisiknya biasanya berupa rumah yang sangat bagus misalnya. Tapi ada orang yang sedang-sedang aja, tapi ada orang yang tidak mampu menembus itu misalnya. Itu terkait dengan struktur yang bertingkat, terkait dengan kesejahteraan misalnya. Itu salah satu contoh saja struktur yang vertikal. Kemudian struktur yang horizontal, misalnya tadi contohnya agama, misalnya itu digambarkan dengan bangunan itu misalnya, itu tidak bisa dipertentangkan seperti itu. Nah, pengenalan sistem struktur seperti ini sangat cocok untuk membuat harmonisasi hubungan kebinekaan di bangsa Indonesia. Nah, untuk itu tadi kenapa ditanyakan gitu kan, ada bagaimana menyikapi keberagaman kebinekaan Indonesia dan apa implikasinya. Nah, itulah kami ingin mendapat respon dari Anda, bagaimana keragaman itu dan risikonya jika paham tentang struktur itu menjadi salah misalnya. Jadi kalau misalnya strukturnya harusnya horizontal, dalam pandangan teori ini jangan dirubah jadi struktur yang horizontal, yang vertikal gitu. Misalnya menilai suku yang lain berdasarkan primordialitas, menyatakan bahwa suku yang lain lebih
unggul dibanding lain misalnya itu. Nah ini terjadi misalnya ketika misalnya masanya Hitler dulu kan begitu, suku Arya itu bangsa nomor satu, sehingga sampai sekarang Jerman itu masih mempunyai paham visinya itu sebagai bangsa yang lebih unggul dibanding yang lain, bangsa yang menyatakan lebih baik dibanding bangsa yang lain, sehingga menindas bangsa Yahudi, menindas bangsa yang lain gitu kan seperti itu. Apa enggak tahu bahasa pengucapannya, saya tidak pernah belajar bahasa Jerman, misalnya Germany aber alles itu kan, uber alles tulisannya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa mereka itu bangsa Arya itu jauh lebih tinggi dibanding, merasa jauh lebih tinggi dibanding yang lain, termasuk apa namanya, Yahudi misalnya. Waktu itu kan Yahudi ditekan itu, dieksploit misalnya, bangsa lain sekitar Jerman itu ditindas semuanya misalnya seperti itu, karena merasa sangat sangat prima dibanding yang lain. Nah, contoh-contoh seperti itu, kenapa kami meminta mahasiswa untuk cermati kebinekaan itu dalam rangka untuk keharmonisan hubungan itu, jangan sampai melihat struktur itu menjadi keliru. Perbedaan suku, perbedaan daerah, itu dipandang sebagai perbedaan struktur yang vertikal, itu jangan sampai seperti itu. Itu akan menjadi sesuatu yang sumber konflik di situ. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh kelompok berapa tadi, 13 sama kelompok yang lain tuh membahas tentang itu. Nah, itu kalau kita memudahkan analisis, kita bisa membuat tabel seperti ini. Jadi misalnya ya, kalau struktur yang horizontal, misalnya etnis apa saja bisa kita sejajarkan di situ, diisi apa saja, itu menunjukkan hubungan mereka sebenarnya setara gitu. Sementara struktur yang apa namanya vertikal, kita bisa lihat seperti ini misalnya. Kalau kita lihat dari pendapatan, misalnya ya ada tinggi, rendah, sedang, misalnya seperti itu. Ada bentuk rumah juga menunjukkan sifat vertikal seperti itu, ada tinggi, rendah, sedang, misalnya gitu ya. Nah, itu lebih mudah kalau kita mau menganalisis dengan pola tabel seperti itu, memilah-milah dari contoh-contoh yang ada di sekitar kita, bisa aja seperti itu. Misalnya tadi bicara tentang masyarakat nelayan, kan disebutkan oleh penulis buku ini, chapter ini misalnya, ada nelayan ABK, anak buah kapal ya, nelayan burung lah gambarnya seperti itu. Kemudian ada juragannya, ada pemiliknya, kan gitu. Itu menunjukkan strata juga, itu seperti itu. Jadi hubungan atas bawah atau vertikal, struktur yang vertikal. Nah, ini distribusi ini juga, ini sebenarnya pandangan juga dari data. Kalau kita punya data BPS misalnya, Badan Pusat Statistik, itu kita bisa mengambil data dari itu, apapun datanya bisa saja kita ambil misalnya dari pemilikan lahan, dari apa namanya pendapatan, misalnya bisa aja kita analisis dari sisi apa namanya struktur yang vertikal, luas penguasaan lahan dan hal semacam itu. Ini contoh saja. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ada kelas-kelas, ada ABK. Kalau nelayan kecil, artinya dia masih punya sumber daya, misalnya alat tangkap, punya kendaraannya, ada perahunya, meskipun perahunya tidak bermotor misalnya. Nah, itu nelayan, tergolong nelayan kecil gitu ya. Kalau anak buah, misalnya buruh yang tidak punya sumber daya, mengandalkan tenaga saja, power fisiknya saja, dan habisnya pengalaman ya seperti itu. Kemudian nelayan kelas menengah punya kapal, misalnya ada kategori kapal yang di bawah 30 gross ton misalnya, itu masih tergolong sedang misalnya ya. Yang di atas 30 gross ton itu ya, kira-kira kalau 30 gross ton itu kapal itu punya anak buah sekitar 30-40 orang lah, itu sudah ke atas dari itu sudah apa namanya pemilik kapal besar lah, kira-kira begitu. Kategorinya seperti nelayan besar lah gitu. Nah, umumnya nelayan yang besar itu makin kuat kapitalnya, modalnya, menguasai modal lebih kuat.
dan lebih kuat juga untuk eksploitasi kepada bawahannya juga gitu. Hal-hal semacam itu. Nah, misalnya ini ya, saya tayangkan gambar bagaimana kerja buruh itu ya, dari bersama-sama dengan kategori tertentu. Bahkan di dalam kapal pun sudah ada klasifikasi. Kalau Anda mengamati kapal yang 20-30 ton itu ada pembagian kelas. Ada yang namanya kelas nakoda. Itu jurumudinya kapal itu kelas yang paling tinggi di kapal itu. Tapi masih di bawah pemilik kapal. Gitu. Yang ikut melaut itu ya. Kemudian bawahnya itu ada ahli mesin misalnya, itu kategori berikutnya. Kemudian tenaga kerja fisiknya itu yang menarik jaring, menangkap ikannya, itu mengambil ikan. Ada juga juru masak, itu ada bagian juga khusus untuk mensuplai konsumsi dari tenaga yang mengoperasikan kapal itu. Itu juga ada strata-strata. Nah, kemudian implikasinya upahnya menjadi berbeda juga dengan kewajiban yang berbeda. Nah, itulah di dalam struktur itu yang terlihat secara vertikal seperti itu. Nah, seperti ini misalnya juragan memberikan uang kepada anak buahnya yang baru kerja misalnya. Gambar yang samping ini seperti itu, hal semacam itu tuh sangat nyata di dalam dunia pekerjaan lah, tidak hanya di nelayan sebenarnya. Nah, bagaimana dinamikanya? Nah, kalau dinamika artinya sesuatu yang mobile ya, bisa berubah, ada varian-varian dalam struktur sosial. Nah, kemudian ada penjelasan-penjelasan. Nah, ada struktur sosial yang dipandang oleh kita yang menghadapi struktur itu, struktur yang sangat mengikat kita, sangat mengekang. Nah, hal itu lazimnya dirasakan orang, ada yang merasa sangat keterpaksaan. Misalnya ya, bagaimana contoh anak buah kapal yang seperti terjebak dalam dunia hubungan eksploitatif perkapalan ya, perkapalan tangkap itu, dia awalnya tidak tahu persis bahwa yang nanti kerjanya seperti apa sih, kan nggak tahu itu. Tiba-tiba masuk ke dalam perangkap itu, di dalamnya bagaimana dia tidak bisa menolak sama sekali, ya terpaksa dengan makan yang sisa, makan yang basi disebutnya, kemudian jam kerja melebihi 8 jam sehari misalnya, kan ketentuannya lazimnya kalau upah minimum itu 8 jam sehari ya, seminggu 6 hari kerja kan. Kalau nelayan itu seminggu ya bisa 7 hari kerja gitu, tanpa henti, kadang-kadang seperti itu. Nah, hal itu yang struktur yang mengekang ya, seperti itu. Disebutkan di sini bahwa di dalam kehidupan seringkali kita merasa struktur itu sesuatu aturan yang sangat mengekang kita. Nah, itu artinya kita tunduk patuh pada aturan itu. Ini struktur seperti itu ada juga, kita bisa merasakan seperti itu. Kemudian bagaimana di mereka yang lainnya, ada juga pemahaman bahwa struktur itu sebenarnya buatan manusia, disebutnya di sini kan. Artinya struktur itu bisa direkayasa, dirancang, dan bisa juga diubah. Jadi manakala sesuatu hubungan yang eksploitatif, bisa jadi diperbaiki hubungan-hubungan itu. Nah, tentunya ada kebijakan yang masuk, misalnya ada kontrol dari pemilik kebijakan, misalnya itu mestinya ada dinamikanya, ada perubahan-perubahan dari struktur yang eksploitatif menjadi struktur yang sangat relasional, hubungan-hubungan yang harmonis, ya seperti itu. Nah, mungkin kalau dalam hubungan di dunia tangkap ikan di laut kan, kontrol itu akan sulit dilakukan karena jauh dari yang mengontrol gitu ya, sulit sekali. Pada beberapa waktu yang lalu ada kasus misalnya nelayan kita itu
meninggal kemudian dibuang ke laut, hal-hal semacam itu kan suatu sangat-sangat tidak tidak bijak dalam hubungan-hubungan yang tidak terkontrol bahkan oleh dubes kita ya, itu katanya terjadi di kapal-kapal Chinese gitu ya, itu isunya begitu, jadi sampai kesulitan dubes kita tuh mengidentifikasi benar nggak terjadi seperti itu, sangat sulit karena sangat sulit dikontrol seperti itu. Kalau di dunia perburuan industri di daratan misalnya ya, di pabrik misalnya, itu akan lebih mudah terkontrol karena bisa sidak, bisa dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan perpajakan, kebijakan impor, nah itu bisa lebih mudah dikontrol gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa struktur adalah buatan manusia, artinya bisa diubah ketika ada sesuatu yang tidak relasionalnya tidak adil lah seperti itu. Kemudian struktur sosial bukanlah sesuatu yang kekal, artinya bisa diubah. Tadi sudah disebutkan. Nah, pandangan-pandangan itu yang membuat dinamis dalam struktur. Jadi misalnya ukuran-ukuran dirubah, misalnya ukuran yang namanya kaya seperti apa, yang namanya pemilik kapal syaratnya seperti apa, misalnya itu bisa dirubah, hubungan itu bisa dirubah. Nah, disitulah letak dinamikanya. Nah, Anda bisa melihat bagaimana kalau kasus tadi menjerat seperti itu, ada kasus lain yang lebih bijak, misalnya seperti itu bisa ada dicontohkan kasus seperti itu. Anda bisa mencari juga exploit sumber informasi yang lain, mencari lah gitu ya. Nah, karena kondisi seperti itu ada yang berubah-berubah, dan struktur bisa dari A ke B bisa seperti itu, karena ada perubahan-perubahan di tingkat individu dan kelompok itu yang menunjukkan bahwa struktur itu ada upaya-upaya untuk memperbaiki relasi-relasi dalam anggota dalam struktur itu. Nah, itulah upaya-upaya menjadi dinamis di situ. Ada dinamis itu artinya ada perubahan-perubahan, ada upaya-upaya memperbaiki, sehingga hubungan-hubungan antar personal di dalam itu menjadi lebih baik. Nah, kita juga bisa kembali ke sini bahwa ada struktur yang berjalan tanpa sengaja, misalnya tadi dari aturan normatif yang terjadi hampir begitu saja, artinya tidak dirancang jauh-jauh hari, misalnya untuk itu terkait dengan misalnya dengan norma-norma adat itu yang mungkin sekali dibentuk oleh nenek moyang kita itu tidak pernah direvisi, atau pengikutnya yang baru-baru misalnya tidak punya kemampuan untuk mendesak atau merevisi dari struktur yang sudah ada, yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Nah, artinya dirancang tanpa dirancang sebenarnya tidak bermakna tidak dirancang sama sekali. Ada rancangan mungkin juga tidak dimusyawarahkan, bisa saja diciptakan untuk kepentingan tertentu, anggota yang lain yang baru datang atau baru mengikuti itu ya harus mengikuti itu aturan itu. sorry. Misalnya di sini disebut sasi adat. Apakah sasi adat itu? Sasi itu ya. Sasi itu misalnya banyak aturan-aturan di penangkapan ikan di Maluku dan sekitarnya itu ada yang namanya sasi. Sasi itu suatu aturan pembatasan ya, bisa berupa larangan ya. Jadi biasanya terkait dengan konservasi sumber daya. Jadi ada waktu-waktu tertentu misalnya dilarang untuk mengambil sumber daya perikanan, ikan, kepiting, udang dan lain-lain misalnya itu, karena aturan itu membuat bahwa pada masa tertentu disitulah masanya berkembang biak, misalnya bisa bertelur, masa kawinnya ikan misalnya, itu jangan ditangkap saat itu Kalau setelah itu dibuka lagi misalnya, itu namanya sasi, aturan-aturan lokal yang
membuat sumber daya menjadi lebih kontinu, lebih bisa ada melingkup sejumlah waktu lah gitulah, sejumlah generasi itu bisa dipertahankan seperti itu. Nah, itu namanya SASI. Itu upaya-upaya lokal lazimnya seperti itu dan banyak juga dipertahankan. Sementara satu lagi ada struktur yang sengaja dirancang untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, misalnya tentang COVID misalnya, kita akan dikelola dimasukkan ke aturan-aturan yang membuat kita harus patuh pada aturan itu demi kebaikan misalnya. Ini misalnya protokol kesehatan misalnya dalam mencegah wabah COVID-19. Nah, itu aturan itu dirancang benar untuk meminimalisir perkembangan COVID itu. Jadi dirancang. Nah, tidak sembarangan merancang juga, dari hasil kajian, dari hasil evaluasi, dari hasil pengamatan, itu diramu sehingga ada upaya-upaya untuk kepentingan umat meminimalisir dampak dari suatu penyakit. Itu kan upaya-upaya pencegahan, bisa dari upaya pencegahan tadi mitigasi sampai upaya mengatasi dengan misalnya pemberian vaksinasi misalnya. Itu upaya-upaya seperti itu. Nah, upaya ini dirancang, benar-benar dirancang, dibuat untuk kepentingan gitu. Itu membedakan, satunya berjalan seperti wajar saja jalan, satunya dirancang benar-benar karena sudah diantisipasi kalau ini tidak dilakukan dampaknya seperti ini. Itu sudah jelas diprediksi, dimonitor, dirancang benar itu supaya aturan itu dalam kaitan dengan struktur itu membuat masyarakat itu mempunyai upaya untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat. Nah, kemudian ini ada refleksi. Refleksi semacam bagaimana kita menilai dari suatu aktivitas, kita cermati bagaimana ke depannya, itu refleksi. Ya. Dia semacam upaya pembelajaran lah. Misalnya ini gambar ini melihat ketika ada suatu hal terkait dengan pembatasan pendidikan, pengelolaan pendidikan. Nah, ini misalnya atau yang lain bisa aja ini dengan aturan KUA itu dengan pernikahan misalnya gitu ya. Pendidikan juga sempat juga di Jakarta misalnya zonasi berdasarkan umur misalnya kan, atau apalagi itu upaya-upaya kalau kita menghadapi suatu struktur yang menekan seperti itu, apa upaya-upaya kita sehingga ada dinamisasi merancang, merubah rancangan itu supaya tidak terlalu eksploitatif atau menghilangkan eksploitatif. Artinya ada upaya rancangan yang dijadikan untuk kepentingan semuanya, tidak hanya satu pihak, tidak mendiskreditkan pihak yang lain atau menguntungkan pihak yang lainnya dirugikan. Itu upaya-upaya seperti itu. Kita bisa merefleksi dari suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita ketika ada suatu upaya pembuatan struktur yang pas ke kita, mengenai kita. Nah, itu refleksi yang kita bisa lakukan. Contoh misalnya seperti tadi itu bagaimana kan ditanyakan ketika bagaimana keragaman kita, perbedaan-perbedaan dalam Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ditanyakan gitu? Karena kita merefleksikan kejadian-kejadian yang sudah ada sebagai pembelajaran supaya tidak terulang lagi, menghasilkan suatu persatuan. Nah, sebenarnya IPB itu punya program, kenapa misalnya mahasiswa kalau masanya normal kita kuliah, itu semua mahasiswa yang baru datang itu wajib masuk asrama. Nah, itu salah satu untuk itu melihat bahwa keberagaman itu atau keragaman itu sebagai suatu potensi yang positif. Jadi dalam asrama itu semuanya
di mix ya, belajar bersama, bergaul bersama dengan aturan-aturan yang dibuat supaya tidak membuat satu merasa unggul dibanding yang lain. Kemudian yang artinya dalam arti tadi apa namanya, sesuatu yang struktur yang harusnya horizontal jangan dijadikan vertikal, misalnya perbedaan etnis, perbedaan daerah asal, perbedaan agama itu jangan sampai sebagai bumbu-bumbu struktur yang vertikal. Nah, asrama itu dibuat seperti itu, visi IPB di situ. Jadi kebinekaan IPB dibuat diawali dengan model asrama Bhinneka Tunggal Ika, itulah kira-kira seperti itu. Nah, sayangnya Anda mengalami masa ada COVID itu sehingga tidak merasakan bagaimana upaya-upaya kami untuk melihat kebersamaan itu sebagai keberagaman itu sebagai sesuatu yang positif, sebagai potensi itu. Nah, itulah kenapa pertanyaan yang kedua tadi, kenapa apa implikasinya, apa resikonya ketika ada keragaman yang terjadi dalam kebinekaan kita. Nah, refleksi yang lain kita bisa lihat bagaimana kasus yang terjadi di dalam hubungan nelayan tadi, hubungan buruh nelayan dengan majikan di hubungan perkapalan ini dengan lewat agen tenaga kerja. Nah, hal itu ketika diekspos oleh Kompas itu menjadi suatu masukan baik kebijakan sehingga dicermati bagaimana mendidik calon tenaga kerja perikanan seperti apa supaya tidak terjebak seperti itu, tidak terjerat, kemudian bagaimana mendisiplinkan agen tenaga kerja cuma tidak isukan yang baik-baik tapi tidak membekali keterampilan untuk menghadapi suatu situasi yang sulit, misalnya itu juga suatu pembelajaran atau refleksi kita. Kemudian bagaimana bisa memonitor biaya operasional nelayan di realitas itu sehingga tidak terjadi eksploitasi tenaga kerja yang buruh lain yang diberi makan yang tidak sesuai, misalnya itu ya, jam kerja yang sangat lama misalnya, itu bisa diterapkan misalnya kebijakan tentang undang-undang tenaga kerja misalnya. Hal semacam itu tuh merupakan refleksi kita. Baik, itu bahannya. Kemudian sebenarnya mungkin ada waktu, kalau masih ada waktu bisa dilakukan suatu diskusi lanjut kalau misalnya masih waktunya masih memadai. Sekarang tinggal 6 menit masalah ini. Sorry saya terlalu banyak menjelaskan tadi, mohon maaf. Tapi silakan kalau ada mau respon ya, silakan saja. Saya menerima respon dari apa yang mungkin saya jelaskan tadi tidak pas, ada kekeliruan, silakan saja kita belajar bersama, silakan. Silakan direspon. Kalau memang perlu direspon, silakan direspon. Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya. Silakan. Mas siapa nih? Muhammad Iqbal, Pak. Oh, Iqbal, silakan Mas Iqbal. Muhammad Iqbal. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa parameter pentingkat adalah parameter yang gimana dinamis ya, Pak. Jadi artinya kan seorang yang terkenal oleh buruh bisa menjadi direktur bank, gitu kan ya, Pak. Tapi kalau misalkan yang parameter nominal kan yang contohnya adalah agama, Pak. Kalau misalkan orang itu berpindah-pindah agama kan bukannya itu juga artinya dinamis, Pak. Kenapa dia disebutkan sebagai dinamis? Terima kasih. Ya, artinya dinamikanya itu tidak menunjukkan bahwa itu menjadi pertentangan, tapi arahnya dinamis sih. Dinamika artinya ada mungkin perubahan-perubahan paham sehingga orang berpindah kepercayaan. Tapi dalam hal ini bukan dimaksudkan dinamis untuk menyatakan satu lebih baik dari yang lain sehingga berpengaruh pada struktur itu. Nah, hal ini diharapkan bahwa penjelasan tokoh agama mestinya tidak menganggap
silahkan pindah ke agama lain karena agama ini lebih baik dari yang lain, misalnya, bukan seperti itu artinya itu. Dan mengantisipasi itu tidak diberi ruang untuk membuat perpecahan, sehingga struktur yang horizontal atau dalam makna nominal tadi tidak perlu dipertentangkan menjadi sesuatu yang vertikal, yang membuat satu bernilai lebih tinggi dibanding yang lain. Dinamikanya ya di dalam penjelasan sejauh mana bahwa keragaman yang horizontal tetap menjadi sesuatu keniscayaan yang dipahami sebagai sesuatu yang harusnya tidak dipertentangkan dalam wujud sumber-sumber konflik. Itu maksudnya, Mas. Nah, semuanya ada dinamika, baik horizontal maupun yang vertikal. Itu, Mas Iqbal. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, yang lain silahkan. Mungkin ada yang mau refleksi dari contoh gambar terakhir ini. Nah, ini kan ada kasus terkait dengan pernikahan misalnya. Beberapa waktu lalu di, saya lupa, Nusa Tenggara Barat apa Nusa Tenggara Barat mungkin ya, NTB itu ada siswa SMA menikah, sekali menikah dengan 2 orang misalnya. Itu kan norma lokal yang berbenturan dengan norma nasional kan ya, seperti itu. Nah, itu juga suatu dinamika bagaimana menyikapi seperti itu, paham tentang persyaratan lokal tentang usia menikah atau persyaratan menikah, itu juga kita hadapi fenomena seperti itu. Di Indonesia kan karena keragaman begitu banyak menyebabkan fenomena-fenomena yang khusus itu muncul gitu. Kan sering nggak, atau tadi sudah sebut misalnya artis pindah agama misalkan, seringkali ada hal semacam itu emang dinamikanya sangat tinggi di Indonesia itu karena keragamannya misalnya memang luar biasa gitu. Bagaimana? Silakan kalau mau memberi komentar. Yang jelas kita belajar bagaimana struktur ya, struktur itu dipakai alat untuk memotret masyarakat. Pesannya kan gitu dari top tema ini, pokok bahasan ini. Bagaimana? Silakan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, atau boleh juga menulis di chat, ruang chat tuh boleh saja. Silakan disampaikan, masih ada beberapa menit lagi kalau mau. Masih kita sampai 11.40 kan ya? Benar kan ya? 11.40 ya? Boleh kalau misal masih mau menambah diskusi, silakan saja, atau penyampaian sesuatu silakan saja. Bagaimana? Tugas struktur harus dikumpul jam berapa itu? Ya sambil belajar, nanti kalau masih sempat direvisi ya silakan direvisi. Terkait jamnya silakan dikumpulkan menurut aturan yang ditetapkan. Ada komen? Silakan. Ya silakan. Mohon maaf Pak, ingin bertanya tentang tugas strukturnya itu. Ya. Dinyatakan dalam course itu dapat di-attempt sebanyak 2 kali, tapi kelompok saya mencoba untuk meng-attempt-nya sekali dan tidak bisa di-attempt lagi. Dan di attempt kami pertama itu dapat beberapa kesalahan yang ingin kami revisi pada attempt keduanya, tapi tidak bisa melakukan attempt kedua. Gitu Pak.
Dikumpulkan ke saya aja, Mas. Dikirim ke email saya. Perubahannya Baik, Pak. nanti kan saya download dari course. Nanti ada misalnya kalau ada revisinya bisa disampaikan ke saya langsung saja. Ke email saya bisa ditulis murdiusef@gmail.com. Ya, bisa sampaikan ke saya aja kalau ada revisinya. Silakan. Mohon maaf Pak, untuk pengumpulannya perwakilan Pak. Ya, satu kelompok satu saja, nggak usah sampai 8 orang ngumpulkan masing-masing, nggak usah, satu aja. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya. Jadi itu tugas kelompok memang, Mas. Ya, asumsinya ya mudah-mudahan benar ini dikerjakan secara bersama. Ini karena harapan kami Anda punya komitmen untuk bekerja secara kelompok gitu ya. Jujur, ya, memberi keadilan kepada yang lain, peran-peran anggota kelompok yang lain, ya diberi ruang lah gitu. Bagaimana Mas Iqbal ya? Bukan? Tadi intanya. Betul Pak. Oh ya, silakan Mohon Mas. maaf Pak, untuk emailnya bisa dituliskan saja, soalnya dikhawatirkan saya mengalami dikhawatirkan ada informasi yang disampaikan tidak lengkap Pak, dan saya akan melakukan kesalahan ketika mengirim email. Bisa mohon dituliskan saja emailnya. Oke, ini saya tulis di bawah ini ya. Sorry. Terlalu besar ya, ntar dulu. Kebesaran. Sorry. Ini. Kelihatan, Mas? Terlihat Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf atas kerepotannya. Bentar, ini ada yang salah kayaknya. Udah benar. Murdi Usep. Oh ya, ini. Ini email saya. Sudah, silakan catat saja ya. Ada yang lain mungkin yang ditanyakan atau yang mau disampaikan? Silakan kalau mau disampaikan. Mau nanya Pak. Oh, silakan. Kan struktur vertikal ya. Nah, Ya. kan lapisan atas, lapisan bawah. Apakah struktur vertikal ini bisa menyebabkan orang menjadi kebal hukum, Pak? Kayak saya contoh belakangan ini ada pelanggaran HAM yang terkait Natalius Pigai, penghinaan. Nah, ada orang yang hinaannya itu mencocokkan dengan hewan ya. Ya, katakanlah monyet. Dia langsung diproses hukum, tapi ada juga yang mengatakan si Natalius Pigai ini belum revolusi, tapi dia akhirnya malah aman. Dan polisi mengatakan, sudah masyarakat harap percaya sama polisi. Sedangkan sebenarnya ini suatu hal yang keduanya sama-sama pelanggaran HAM, tapi yang satunya diproses polisi, dinyatakan salah. Tapi yang satunya dia aman. Nah, itu gimana pandangan Bapak? Ya, itu kan masuk ranah politik sebenarnya, politik apa namanya, kebijakan ya. Artinya sebenarnya struktur yang kita bangun sebenarnya ya mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang secara jurisdiksi ya, secara hukum itu harusnya diikuti secara bersama. Karena di dalam undang-undang sendiri kan semua warga sama di hadapan hukum kan gitu kan, ada pasal 28 atau pasal berapa undang-undang dasar kita itu ya, Undang-Undang 45 itu seperti itu. Nah, memang dinamikanya menjadi bumbu-bumbu politik. Nah, itu yang apa namanya, ya itu ranahnya sosiologi politik, bukan sosiologi ini maksudnya gitu. Kalau saya bicara sosiologi politik akan beda tentunya. Itu karena kita masih belajar sosiologi yang dasar saja sebenarnya ini kan ya. Sosiologi yang sifatnya untuk pembekalan tentang apa itu sosiologi. Nah,
apa namanya, sebatas itu. Bukan, kami tidak masuki sosiologi politik, akan beda, ranahnya beda. Jadi kita bicara ya lebih banyak itu, tapi kebijakan itu mestinya merujuk pada sesuatu yang apa namanya, menyiratkan keadilan sisi hukum, misalnya seperti itu, mestinya kan seperti itu dalam ranah seperti itu. Nah, kita tidak tahu juga pertimbangan-pertimbangan apa dari sisi political law-nya ya, jadi dari hukum politiknya kenapa sampai terjadi sesuatu yang kita sebagai orang awam lah katakan begitu menganggap sesuatu perlakuan yang tidak sama, misalnya seperti itu. Nah, itu yang keterbatasan kita karena kita sumber informasinya dan ranah kajian kita kan terbatas, tidak sampai pada ujung dari suatu apa namanya sosiologi politiknya gitu. Itu Mas. Jadi itu suatu dinamika juga kita bisa pahami sebagai dinamika struktur juga bisa, tapi dicoba bahwa kita batasnya sosiologi. Mohon maaf ada gangguan motor. Suara motor. Itu Mas. Halo? Ya Pak. Memang banyak sekali yang kadang-kadang kita tidak bisa masuk ke ranah yang lain gitu ya. Kita ranahnya sosiologi. Mungkin itu. Waktu mungkin kita sudah finish ya. Tinggal berapa? 3 menit lagi nih. 2 menit lagi. Ada yang mau disampaikan? Masih 11.38. Presensi sudah Anda lakukan semua? Sudah, Pak. Atau Sudah, Pak. ada yang masih berkendala nggak presensi? Oke, yang lainnya kalau tidak ada mungkin bisa kita sudahi. Yang mungkin yang masih sempat nulis di chat room ya silakan saja kalau menulis apa misalnya pertanyaan atau apa namanya bahasan, silakan ya di chat room bisa disampaikan. Mungkin kita akhiri, silakan kalau kita bisa live kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang keliru atau memang bukan ranah kita menjelaskan dari sisi yang lain tadi seperti tadi ya mohon maaf itu. Kalau saya ngajar sosiologi hukum mungkin saya jelaskan lebih lanjutnya seperti itu. Mohon maaf itu. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa namanya bermanfaat dan sebagai ibadah kita hari ini kuliah dengan ikhlas gitu menjadi suatu ibadah amal ibadah mudah-mudahan. Kami tunggu itunya apa namanya tugas strukturnya. Kalau ada perbaikan silakan ke email ini. Sampaikan mungkin ya nggak tahu batasnya sampai jam berapa mengumpul tuh jam malam atau saya lupa itu aturannya itu. Silakan mungkin biasanya bagian teknis yang apa yang memfasilitasi itu. Ada yang tahu mungkin sampai jam berapa Anda harus upload? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Untuk tugas terstruktur seharusnya dikumpulkan 1 jam sebelum kuliah dimulai, Pak, di course. Oke, ya, baik. Seharusnya sudah di course ya, Kak. Ya tadi apa namanya? Masih ada kesempatan kalau misalnya ada revisi, silakan disampaikan ke email saya saja. Yang ini ya. Silakan masih saya terima sampai nanti malam lah jam 12 lah masih saya terima kalau ada revisinya silakan. Ya, mudah-mudahan paham yang lainnya ya. Silakan kalau mau live silakan. Terima kasih, Pak.
Oke, silakan. Terima kasih Bapak. Yuk, Terima kasih, Pak. Mbak, Mbak, ayo. Terima kasih Pak. Yuk, ya. Mbak Verina? Farina? Salah. Iya, Pak. Tadi sudah tercatat ya siapa-siapa yang ini? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke, nanti tolong sampaikan ke saya. Siap. Ya, makasih hari ini sudah dibantu. Iya, Pak. Ya, kita akhiri saja ya. Makasih Ya. banyak. Assalamualaikum. Selamat siang. Bisa.